Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yosangaji dengan NIM 032918111009. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul proposal seminar saya, yaitu tentang pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia kelas 10 semester genap di SMA IT Albina Kota Ternate. Agenda presentasi saya pada hari ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Jadi masalah yang melatar belakangi penelitian saya ini, yang pertama karena guru lebih sering menggunakan metode ceramah sehingga kurang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Rata-rata siswa juga mempunyai nilai mata pelajaran kimia di bawah 75%, dengan kata lain di bawah standar ketuntasan minimal atau yang disebut dengan KKM. Faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia rendah karena guru dalam menyampaikan materi pelajaran kimia masih menggunakan metode ceramah atau jarang menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Sehingga saya menggunakan model pembelajaran mind mapping, yaitu dengan kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang yang melengkung. Mind mapping lebih merangsang secara visual daripada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu warna. Mind mapping dapat membantu siswa memunculkan ide-ide baru yang dimiliki oleh siswa dan dapat memacu siswa supaya lebih mudah dalam mengingat materi, yaitu pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia yang banyak perhitungannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah saya yaitu yang pertama, apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia, dan berapa besar pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia, dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama bagi siswa, dapat memudahkan siswa dalam mempelajari materi Hukum-Hukum Dasar Kimia dan dapat menjadikan pelajaran kimia lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk guru, dapat digunakan sebagai acuan untuk penerapan pada pembelajaran selanjutnya, dan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menjadi landasan dalam mempersiapkan diri sebagai calon pengajar di masa yang akan datang. Bab 2 kajian pustaka. Untuk kajian pustakanya, yang pertama hasil belajar dapat dilihat berdasarkan perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dikatakan oleh Jihan dan kawan-kawannya pada tahun 2010. Pembelajaran dengan mind mapping dapat mengoptimalkan semua modalitas, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, sehingga pembelajaran dapat memenuhi gaya belajar siswa visual, auditory, dan kinestetik. Melalui mind mapping, siswa tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, tetapi ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, supaya lebih memahami dan menguasai materi. Berdasarkan hal tersebut terkait dengan hasil belajar, Lin dan Miller mengatakan dalam penelitiannya pada tahun 2005, mereka mengilustrasikan hasil belajar yaitu dapat dilihat dari produk dan proses untuk mencapai hasilnya, yaitu mereka menggambar diagram hasil belajar yang dimana terdiri dari student, kemudian prosesnya, dan kemudian mendapatkan produk atau hasil dari belajar itu sendiri. Kemudian masuk pada hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum-hukum dasar kimia ini kita akan mempelajari tentang hukum Avogadro, hukum perbandingan volume atau disebut sebagai hukum Gay-Lussac, hukum kekekalan massa yaitu hukum Lavoisier,
hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, dan hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama Hanol, tidak adanya pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 10 semester genap di SMA ITEL Bina Kota Ternate pada materi hukum-hukum dasar kimia, dan HA-nya adanya pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 10 semester genap di SMA ITL Bina Kota Ternate pada materi hukum-hukum dasar kimia. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini akan dilaksanakan di SMA ITL Bina Kota Ternate yang bertempat di Kota Ternate, Ternate Selatan, pada Kelurahan Sulamadaha, pada Kelurahan Kalumata. Dan untuk jenis data dan desain penelitiannya yaitu penelitian one group, pretest dan post test, yang dimana pada tes awal yaitu pretest dilakukan pada kelas eksperimen sebelum perlakuan yang ditandai sebagai 01, yang ditandai dengan O1, dan untuk perlakuan menggunakan model mind mapping ditandai dengan X. Kemudian tes akhir atau post test kelas eksperimen setelah melakukan model pembelajaran mind mapping itu ditandai dengan O2. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian yaitu pada kelas 10 IPA SMA ITEL Bina Kota Ternate tahun ajaran 2021-2022 yang tersebar di satu kelas dengan total jumlah sebanyak 20 orang siswa. Untuk sampel penelitiannya yaitu kelas 10 IPA SMA ITEL Bina Kota Ternate dengan jumlah 20 siswa. Pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh, karena teknik sampling jenuh ini merupakan teknik untuk menentukan sampel bila sebuah anggota populasi digunakan sebagai sampel. Untuk variabel penelitiannya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu model pembelajaran mind mapping, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian atau alur penelitian. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana di dalamnya terdapat tahap observasi. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran, di mana pada tahap ini setelah peneliti melakukan observasi maka peneliti akan merancang penelitian untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran pada penelitian tersebut, atau peneliti sudah turun melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu tahap akhir pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini yaitu peneliti akan mengumpulkan data dari tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Nah, itulah pemaparan atau penjelasan tentang judul proposal saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.